Oke. Selamat sore, assalamualaikum. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan mendiskusikan peran VR dan AR dalam membentuk masa depan pendidikan dan hiburan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana teknologi ini dapat membawa dampak positif dan apa saja tantangan yang mungkin muncul. Kita akan mulai dengan Mas Alfat untuk memberikan data dan informasi. Mas Alfat, silahkan. Terima kasih ya saya. Dari data yang saya kumpulkan, VR dan AR berkembang pesat. Menurut laporan Statista, nilai pasar global VR dan AR diproyeksikan mencapai 200 miliar dolar pada tahun 2030. Dalam pendidikan, VR memungkinkan siswa mengalami simulasi yang realistis, seperti tur sejarah virtual ke zaman Mesir kuno dan percobaan kimia tanpa resiko. Dalam hiburan, AR telah sukses, besar contohnya Pokemon Go yang menunjukkan potensi integrasi dunia yang nyata dan digital. Baik, informasi yang menarik Mas Alfat. Sekarang mari kita dengarkan pendapat Mas Ade. Apa perasaanmu tentang perkembangan ini, Mas Ade? Baik, menurut saya merasa ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi ini sangat menarik karena membuat pembelajaran dan hiburan lebih hidup dan menyenangkan. Tapi di sisi lain, saya khawatir tentang dampaknya pada hubungan sosial. Misalnya jika orang terlalu tenggelam di dunia virtual, bagaimana dengan interaksi mereka di dunia nyata? Begitu. Eh, Poin yang bagus, Mas Ade. Teknologi memang membawa tantangan sosial. Sekarang Alfian dengan topi hijaumu, apa apa ide kreatif yang bisa kita eksplorasi untuk memanfaatkan VR dan AR ini? Oke, sebelumnya terima kasih kepada topi merah dan biru dan putih yang sudah memberikan pendapat. Dari pendapat kalian tadi, saya pikir kita bisa menciptakan sebuah sebuah platform untuk belajar. Misalnya kita gabungkan belajar dengan permainan. Misalnya siswa bisa berjalan-jalan dan belajar di tembok besar Cina. Nah, VR itu bisa merealisasikan, jadi kita bisa memanfaatkan itu untuk belajar. Terus bagaimana jika taman bermain berbasis AR di mana pengunjung bisa bermain game interaktif secara langsung seperti berburu harta karun dengan petunjuk yang muncul di perangkat mereka. Gimana? Topi biru? Ide yang luar biasa, Mas Alfian. Ini benar-benar memperlihatkan potensi kreatif dari teknologi ini. Untuk Mas Dava nih, bagaimana menurutmu dari sisi manfaat teknologi ini? Silakan Mas Dava. Kalau menurut saya, manfaatnya sangat besar. Dalam pendidikan, VR dan AR bisa membantu siswa memahami materi yang sulit dengan cara yang interaktif. Misalnya, belajar anatomi manusia dengan melihat organ dalam 3D. Terus dalam hiburan, pengalaman yang lebih imersif dapat menciptakan cara baru menikmati seni seperti konser virtual atau bioskop VR. Bahkan untuk pariwisata, orang benar-benar pergi. Bahkan untuk pariwisata, orang bisa mengunjungi destinasi sebelum benar-benar pergi. Kayak apa? Cek tempat. Terus ini menghemat waktu dan biaya sambil tetap memberikan pengalaman yang mendalam. Gitu. Baik, poin yang sangat positif, Mas Dava. Namun kita juga harus melihat dari sisi tantangan. Mas Rizky, apa yang kamu pikirkan dengan topi hitam, Mas Rizky? Silakan.
Terima kasih Mas Yesaya. Menurut saya teknologi ini menghadapi banyak kendala. Pertama, perangkat VR dan AR sangat mahal, sehingga tidak semua institusi pendidikan atau individu mampu mengaksesnya. Yang kedua, ada risiko ketergantungan teknologi yang bisa membuat orang malas berpikir secara kritis. Selain itu, penggunaan VR dalam waktu lama dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti kelelahan mata atau pusing. Dalam hiburan, AR bisa menimbulkan masalah privasi jika data pengguna tidak dikelola dengan baik. Terima kasih. Kritik yang valid buat Mas Rizky. Biaya dan aksesibilitas memang menjadi tantangan yang besar. Jadi, dari diskusi ini kita mendapatkan banyak perspektif potensi besar VR dan AR untuk pendidikan dan hiburan. Ide kreatif untuk mengoptimalkannya, manfaat yang bisa dihasilkan, dan tantangan yang harus diatasi. Tapi saya masih penasaran bagaimana bisa kita mencegah dampak negatifnya. Misalnya, bagaimana kita memastikan teknologi ini digunakan dengan bijak. Sekian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ade, si topi merah. Kita bisa membuat panduan untuk gimana caranya kita menggunakan VR tersebut agar kita tidak terlalu menikmati teknologi tersebut. Kalau kita kecanduan juga itu tidak baik. Misal ini kan dimanfaatkan buat belajar, jadi kita harusnya tidak akan kecanduan gitu. Bisa, benar. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan bisa bekerja sama untuk memberikan subsidi atau solusi pembiayaan agar teknologi ini lebih terjangkau. Itu bagus, tapi jangan lupa untuk memastikan data pengguna tetap aman. Banyak perusahaan teknologi besar yang sudah memiliki rekam jejak buruk dalam hal privasi. Setuju nih. Jadi, kita perlu mengintegrasikan panduan penggunaan subsidi dan keamanan data sebagai bagian dari pengembangan teknologi ini. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin memastikan apakah ada ide lain yang mungkin belum sempat disampaikan. Mungkin ada tambahan lain dari masing-masing perspektif yang bisa memperkaya diskusi kita. Silakan teman-teman. Nah, di sini saya ingin menambahkan informasi ada penelitian dari Harvard yang menunjukkan bahwa penggunaan VR dalam pendidikan dapat meningkatkan retensi pembelajaran hingga 70%. Selain itu, AR juga semakin banyak digunakan dalam pelatihan medis, seperti simulasi menjahit bedah yang membuat dokter lebih percaya diri sebelum menangani pasien. Udah, itu saja. Itu menarik sih, Mas Albert. Tapi saya masih khawatir tentang bagaimana ini akan berdampak pada hubungan emosional antar manusia. Jika orang mulai lebih nyaman berinteraksi di dunia virtual, apa yang akan terjadi pada hubungan di dunia nyata? Apakah ini akan membuat orang semakin terisolasi gitu? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ade. Mungkin kita bisa mengintegrasikan elemen seperti misalnya elemen sosial dalam VR. Kita menggunakan VR untuk menciptakan ruang sosial seperti metaverse. Dan juga itu bisa digunakan untuk belajar. Gitu. Nah, Jadi, saya setuju.
dengan Alfian. Dengan cara itu kita tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran, tetapi juga nilai-nilai persatuan global. Selain itu, teknologi ini bisa digunakan untuk pelatihan kerja jarak jauh yang membantu perusahaan memangkas biaya logistik sambil tetap memberikan pelatihan berkualitas. Saya izin menambah ya. Semua itu memang idenya terdengar bagus, tapi mari kita pikirkan tentang risiko keamanan cyber. Jika ruang kolaborasi virtual digunakan tanpa sistem keamanan yang kuat, data pribadi siswa atau pekerja bisa saja diretas. Dalam dunia yang serba digital, masalah ini tidak bisa dianggap sepele. Sekian. Nah, kamu benar, Mas Rizky. Data harus menjadi prioritas utama. Jika tidak menangani isu ini dengan serius, manfaat teknologi bisa tertutupi oleh risikonya. Apakah ada saran bagaimana cara mengatasi masalah ini dari teman-teman mungkin? Oke, saya akan memberi sedikit tambahan. Beberapa perusahaan teknologi besar sudah menerapkan sistem enkripsi canggih dan autentikasi dua faktor untuk melindungi data pengguna. Sehingga pemerintah dan institusi pendidikan juga membuat regulasi ketat mengenai keamanan kita. Oke, sudah cukup. Baik, saya rasa juga penting untuk mengedukasi pengguna baik siswa maupun guru tentang bagaimana melindungi data mereka di dunia digital. Ini bisa dimulai dengan pelatihan kecil tentang literasi digital. Sekian dari saya. Ide yang lumayan bagus. Mungkin kita juga bisa membuat modul VR tentang keamanan cyber, di mana pengguna bisa belajar sambil merasakan pengalaman interaktif. Ini akan membuat perjalanan tentang keamanan menjadi lebih menarik. Nah, selain itu, modul ini juga bisa ditawarkan ke perusahaan atau institusi lain sebagai bentuk pelatihan karyawan yang pada akhirnya meningkatkan nilai ekonomi teknologi ini. Saya izin menambahi lagi ya. Tapi pastikan modul ini tidak hanya berfokus pada pengguna. Penyedia teknologi juga harus diawasi agar mereka mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Jika tidak, tanggung jawab ini akan jatuh sepenuhnya pada pengguna. Kesimpulan yang baik dari Mas Rizky ya. Jadi teknologi VR dan AR ini harus diintegrasikan dengan pendekatan sosial, keamanan, dan manfaat ekonomi yang juga harus seimbang. Kita juga harus memastikan bahwa semua pihak, baik pengguna maupun penyedia, bertanggung jawab atas dampak teknologi ini. Setuju dengan Mas saya. Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa memaksimalkan potensi teknologi ini tanpa mengabaikan tantangan yang ada. Baik, jika ada tambahan mungkin bisa disampaikan, bisa dengan cara mengangkat tangan atau sebagainya mungkin. Kalau tidak ada, sekian, terima kasih teman-teman untuk diskusi yang sangat bermanfaat pada sore hari ini. Saya rasa kita sudah mencakup semua aspek penting. Jika tidak ada tambahan lagi, saya tutup pertemuan ini. Jadi pada sore hari ini kesimpulannya adalah diskusi ini menekankan pentingnya mengintegrasikan elemen sosial, elemen keamanan, dan pendidikan dalam pengembangan teknologi VR dan AR. Literasi digital, kolaborasi global, dan keamanan data menjadi fokus utama untuk memastikan teknologi ini memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan privasi atau hubungan manusia. Baik, saya tutup diskusi sore hari ini. Assalamualaikum, shalom semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam.
wabarakatuh.